Oke, kita lanjut teman-teman ya. Maaf, barusan terganggu. Kita kembali. Ini sebuah contoh ya. Nah, di bulan puasa yang kita tahu ya. Di bulan puasa itu apalagi malam pertama giliran rame-rame. Mulai dari apa? Mulai dari sholat isya, lanjut misalkan apa? Qobliyah ba'diyahnya udah misalkan, kemudian selang beberapa menit aja kadang gitu ya, misalkan langsung Bilal baca apa sih sebelum sholat tarawih, kan suka dibaca dulu ya, sholatan sunatan tarawih jama'irumkumullah dan selanjutnya ke sana gitu kan. Nah baru langsung tarawih. Selesai tarawih langsung witir. Selesai witir kadang tadarus sampai misalkan jam 10. Nah, masih banyak kadang yang kita lakukan. Di antaranya sampai misalkan apa? Tahajudnya lah apalah gitu ya. Nah, itu cerita yang ini bulan puasa nih ya, bulan puasa. Nah, pertanyaannya, apakah misalkan itu tidak baik? Baik. Baik. Ya, dan harus memang gitu. Nah, cuman kebaikan ini sepertinya kayak diukur dengan apa? Dengan waktu. Diukur dengan waktu. Bukan kebaikan ini misalkan berkesinambungan secara berdasarkan perintah yang sesungguhnya. Contoh, kita ambil sebuah percontohan, misalkan ketika kita kerja ke satu bos. Nah, bos memerintahkan kita misalkan kerja dari jam 7:30 lah. 7:30 kita misalkan kerja sampai jam 4 dengan misalkan gaji berapa misalkan hariannya, umpama 150 umpama nih. Nah, setelah akad kita sanggup menyanggupin kerja tersebut, kita punya tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian bos punya kewajiban untuk menggajinya. Nah, bagaimana misalkan kerjanya ketika giliran ada bos, kita sungguh-sungguh rajin, atau misalkan ada manor rajin. Giliran manornya tidak ada atau bosnya tidak ada, kita leha-leha. Kayak gitu kan? Logikanya seperti itu. Nah, padahal kita sudah dikontrak, waktu kita itu udah dikontrak. Begitu pula hubungan kita dengan Allah udah dikontrak. Artinya bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, dan ibadahnya yang mana gitu kan. Sebenarnya ibadahnya bukan yang asal banyak, bukan. Bukan asal banyak, giliran bulan puasa banyak gitu ya. Kadang-kadang apa ya, tumaninanya pun kurang. Kan ada itu apa, terawih super cepet. Jadi apa, gimana ya, yaitu fakta gitu ya. Padahal Allah memerintahkan ibadah gitu ya yang terbaik ya. Artinya terus gitu. Bukan di bulan puasa misalkan rame tadarusnya, tahajudnya gitu kan. Kemudian apa? Ya qobliyah ba'diyahnya, witirnya. Tapi giliran misalkan bulan-bulan yang lain, pes. Habis itu semuanya ya. Witirnya nggak ada, tadarusnya kemana boa. Nah, jadi kalau kita kembali ini berkaitan dengan yang dimaksud Allah ahsanul amal. Jadi sekali lagi bukan berarti saya gitu ya, bukan saya berarti tidak mengapresiasi gitu ya orang yang amalnya banyak, bukan, atau tidak setuju seolah-olah tidak setuju, bukan. Cuman sederhanakan aja bahasanya, sederhanakan aja pemahaman kita. Oh, ternyata Allah mintanya amal yang terbaik walaupun sedikit. Karena gini,
Apalagi ibadah-ibadah baik sunnah maupun yang wajib itu udah taukib. Artinya taukib itu sudah baku waktunya ya. Seperti gini, 24 jam waktu kita sholat misalkan yang 5 waktu lah ya, itu udah nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dikurangi lagi gitu. Termasuk misalkan ibadah sunnah pun ya, ibadah sunnah pun kalau kita kembali secara apa, secara perintahnya gitu kan, itu jangan sampai gini, kita melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib gitu. Jadi sangat sayang ketika kita melakukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Contoh misalkan mentang-mentang bulan puasa, yang sunnah kita kejar, seperti contoh tadi tadarusnya, terus apa, tarawehnya, qobliyah badiah, semuanya digarap lah. Giliran yang wajib besok hari misalkan kita wajib usaha nyari nafkah, malah ditinggal. Keblinger gak? Keblinger. Mending kalau kita udah ada persiapan 1 bulan penuh gitu kan. Ini bagi yang misalkan kelas menengah ke bawah di kampung-kampung misalkan gitu ya. Kita kan saya orang kampung, saya ngejelasinnya ketika misalkan di kampung lah gitu. Kalau orang kota wallahu alam kita nggak tahu. Jadi banyak yang orang melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib gitu. Dan yang sunnah pun udah sifatnya udah tahu, nggak bisa yang sunnah itu dipaksa-paksa. Contoh kalau di kampung ya ada sunnah misalkan contohnya kayak dipaksa, seperti contoh terkait sedekah mau mengadakan Maulud dan Rajab, itu udah dipaku atau bahasanya udah dibatas gitu ya. Misalkan gini, ketua majelis atau ketua 1 RW misalkan, ketuanya udah mempatok tiap suhunan atau tiap rumah per kakak misalkan kita nyediain paros. Kalau di kampung kan ada paros ya, besek gitu. Misalkan 30 besek untuk apa? Untuk persediaan nanti yang akan dibawa ke majelis talim menjelang saatnya buat muludan, buat rajaban. Itu misalkan udah dipatok per kakak harus segini, yang ini segini, yang ekonomi agak tinggi misalkan banyak lagi. Nah untuk hal seperti itu sebenarnya ya itu kan perkara yang sunnah, artinya nggak usah dipatok, nggak boleh. Karena kalau tujuannya baik, lakukanlah dengan cara yang baik gitu maksudnya. Karena bisa jadi orang kalau tidak dipatok lebih dari itu, apalagi orang yang kaya. Orang yang kaya misalkan kalau nggak dipatok misalkan 50 faros, bisa jadi dia 100 atau 150. Terus orang yang dianggap kita misalkan menengah ke bawah, udahlah misalkan 30 aja. Kita kan nggak tahu kondisi kantong. Bisa jadi kalau misalkan nggak dipatok misalkan ya, dia pun lebih dari itu. Atau kadang-kadang dia tidak mampu misalkan 30 misalkan. Umpama, atau apalagi kalau ada acara mendadak misalkan entah saudaranya gering apa gitu kan. Jadi kesimpulannya untuk hal-hal seperti itu pun terkait mengenai sunnah itu udah taukib. Artinya taukib itu sudah jelas keterangannya ada gitu ya. Jangan sampai mengada-ada gitu. Di Islam itu udah semuanya udah paripurna. Artinya bahasa kitanya sampai ke WC pun ada aturannya gitu teman-teman. Nah, ini bicara mengenai ahsanul amal, kembali lagi Allah mintanya amal itu yang terbaik, walaupun sedikit tapi yang terbaik. Kalau dalam Al-Quran itu ada bahasa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Tidaklah Allah memerintahkan untuk ibadah ini kecuali yang ikhlas gitu ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat saya. Dan ketika ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan,
atau banyak kesalahan ya, yang kurang setuju dengan hal ini ya, itu hal-hal yang wajar aja. Tapi ketika misalkan itu kebenaran suatu yang saya sampaikan semata-mata karunia Allah, kalau memang apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang salah, itu semata-mata dari keawaman saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf sama teman-teman. Mungkin sampai di sini aja saya akhiri. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.